alihi wa ashabihi wa man walah. Para ulama, para ustadz, para ustazah yang saya muliakan, sahabat saya Ustadz Hasan Kosasi Al-Karawangi, Pak RT, Pak RW, Lurah, Camat, Kapolsek, Penramil, Bimas, Babinsa, tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua yang saya hormati dan saya banggakan, teman-teman dari Karang Taruna Bhinneka Yoda yang hari ini spesial luar biasa bikin konser, udah kayak konser-konser nasional. Tepuk tangan dong buat Karang Tarunanya. Dalam rangka peringatan Isra Mi'raj 2023 sekaligus santunan yatim piatu dan panti jompo. Mana yang jompo? Enggak ada santunan janda apa ini? Mudah-mudahan acara ini diberkahi, panitia dan segenap para sponsor semuanya yang sudah terlibat diberikan oleh Allah keberkahan dan kemuliaan. Amin ya robbal. Segenap pengisi acara, ada one day MC-nya Miss Ica dan Ketua Karang Taruna. Mana tuh di dalam ya, Kang Hendra. Mudah-mudahan apa yang disajikan tadi bisa menjadi kebaikan kita dan silaturahim yang luar biasa. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, remaja-remaja, kita semua yang berkumpul di sini mudah-mudahan kumpul lagi nanti di sorga. Amin. Amin ya robbal. Peringatan Isra dan Mi'raj adalah peringatan untuk iman. Banyak orang beriman kepada Allah tapi suka nggak yakin dengan Allah, suka nggak yakin dengan janji Allah, sehingga banyak orang yang putus asa, susah, duka, ujian, cobaan yang dihadapi melahirkan keputusasaan. Ada seorang ibu, anaknya nangis, masih bayi, diangkat masih nangis, digendong nangis, didiriin nangis, didudukin diem. Ternyata meninggal anaknya, didudukin. Bahkan ada seorang suami yang bingung memberikan makan kepada anaknya, memberikan makan kepada istrinya, lalu suaminya membunuh satu keluarga dan terakhir membunuh dirinya. Betul? Karenanya lewat peristiwa Isra dan Mi'raj, saya dan kita semua berharap apapun ujian, cobaan, masalah yang dihadapi, semua akan terasa kecil, terasa ringan selama kita mengadu kepada yang punya hidup dan kehidupan. Dialah Allah Subhanahu. Sebab manusia itu akal, pikiran, logikanya terbatas, Pak. Terbatas. Kalau hidup selalu mengandalkan akal, berapa banyak orang yang stres ketika menghadapi cobaan lalu kemudian menyerah karena kebingungan. Betul? Sekali-sekali kita belajar sama orang gila. Tahu orang gila? Pernah lihat? Nggak punya baju, nggak pakai celana, rumah nggak ada, jalan tiap hari, panas kepanasan, hujan kehujanan, tapi tiap hari orang gila senyum tertawa seperti bahagia tak punya beban. Betul tak? Tanya coba sama orang Karawang ini, ada berapa lemari bajunya? Jilbab banyak?
kerudung, baju koko, sarung, kaos. Berapa kali kita menangis hanya karena berharap satu jilbab belum kebeli, padahal 3 lemari masih numpuk. Betul? Benar Tuhan. Benar. Maka hidup jangan selalu mengandalkan akal. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekuasaannya tidak terbatas. Makanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu diawali dengan apa coba? Kalimat tasbih. Apal enggak? Tiap tahun bikin acara eta Isra Mi'raj. Bikin enggak? Sering hadir? Hafal ayatnya? Kita baca rame-rame mau? Bismillahirrahmanirrahim. Ini orang Karawang. Disuruh baca ayat dia malah pada zikir. Makanya kalau mulai udah begitu tanggung pede banget lagi. Kenapa? Subhanallah walhamdulillah, enggak sadar dia. Dia tanpa dosa nih. Lagi si Ustadz ngontoinnya lanjutin orang mah. Iya, dia ketipu sama awal nada. Tapi hafal ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil haram alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul. Wah, ini pecah 2 ini sudah. Tapi masih bagus daripada pecah 1000. Ya, itu dia. Ini pecah 2, ada yang sami'ul alim, terus ada yang sami'ul basir. Ini yang mana ini? Kasih tahu Tata. Aduh. Hanya dia. Iya, suara 1000 itu. Suaranya Ustaz Solmed. Masya Allah. Bau. Emang bau ya Bu? Pantes saya mau muntah ini. Nyium jigong sendiri ya. Innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Bu, itu jangan ngantuk itu yang di depan got itu. Nanti kayak tim penyelam lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita udah melewati banyak ujian. 2021 kemarin sampai 2022, alhamdulillah pandemi Covid insya Allah kita lewati bersama. Perjuangan pemerintah, aparat, ulama, rakyat, doa kita semua, alhamdulillah sekarang sudah lebih baik lagi. 2021 tahun duka, baik kalangan atas, menengah, bawah, bahkan yang bukan pabrik tikar ikut gulung tikar coba. Padahal dia pabrik gelas, pabrik garmen, tapi gulung tikar. Bahkan pengisi acara, tukang panggung, tukang sound system, ini saya rasa ini sound terakhir ini saya rasa. Sudah ditukar beras mungkin kemarin ya. Tahulah saya, orang banyak yang gade speaker sama saya. Terima gade ya. Terima gade ya. Artis, MC, host semua. Bahkan tim hadroh, tukang tahlil. Kenapa? Yang meninggal banyak, tapi nggak ada yang tahlil. Nggak boleh ada acara. Kena PPKM,
pengurangan pendapatan kiai dan mubalik. Uhuy. Makanya rada turun dikit ini kiloan. Biasa dapat berkat tiap malam ya. Gara-gara corona sepi. Tapi Ustaz, Iya. alhamdulillah masih pada hidup. Berapa banyak yang meninggal karena Covid, berapa banyak yang bercerai karena Covid, berapa banyak yang bunuh diri karena tidak kuat menahan ujian saat Covid. Mana nggak berat coba? Di rumah disuruh keluar sama bini, keluar kamu cari kerja. Begitu di luar suruh balik ke rumah, mau ngapain kamu keluar? Ayo masuk lagi. Bingung tuh laki, gua mau kemana nih? Di rumah gua diusir, di luar suruh balik. Pabaliot, Pabaliot. Ayo bahasa Sunda pabaliot. Makanya kalau mau bisa bahasa Sunda gampang. bukan yang pabaliot, Pabaliot. Pak Ustadz, iya. kalau ngomongin Sunda belajar sama Ya saya. kan Ustadz Hasan orang Sunda. Orang Kerawang. Oh. Makanya bahasa Arabnya, bahasa Sundanya ganteng, Hokcai Pak Ustadz. Itu kayak bahasa Cina ya. Iya, Pak Ustadz Solmed ganteng, berarti Ustadz Solmed Gua nggak percaya ini. Lihat dari ketawanya nih, ketawa penuh hinaan ini. kenapa sih curiga aja ih? Ustadz Solmed ganteng berarti Ustadz Solmed ngerti kan we antep tong di becaan sianya. Bengong, polohok bari ngacai. Adik kemana si anjing? Itu doang yang gua tahu ya. Aduh. Ntar saya kasih tahu Ustadz. Ntar saya kasih tahu. Kasih tahu ya. Tapi subhanallah, bersyukur kita kepada Allah sampai kemudian kita bikin santunan kepada yatim piatu. Ribuan orang loh ditinggal wafat ibunya, ditinggal wafat ayahnya, termasuk saya. 2021 itu tahun duka yang mendalam karena ayah saya meninggal, ibu saya meninggal dan dikubur di Karawang. Jadi ayah dan ibu saya jadi warga Karawang karena kuburannya di situ. Bagaimana Pak Lurah, KTP-nya udah dibuat belum? Buat emak bapak saya itu. Orang meninggal mana ada. Nah, takut ntar dia keliling malam-malam. Bayangkan, ibu bapak masih ada, anak masih ada, saudara masih ada, yang dilihat masih ada. Umur bapak saya 67, emak saya 62. Kalau dilihat-lihat ini wargi yang ada di sini, ada nggak yang umurnya lebih dari 70? Ayah, Sir. Pertanyaan saya, ini nenek-nenek pada ngumpet di mana kemarin? Kok nggak meninggal ya? Saya kadang-kadang suka mikir, ya Allah, perasaan yang lebih tua dari bapak saya masih ada. Makanya saya tanya, ada ternyata. Ini nenek-nenek pada ngumpet di mana maki-yaki ini? Di kolong mana? Kolong jamban, kolong kasur. Bersyukur, maka salah satu di antara rasa syukur adalah menyantuni anak yatim piatu dan janda-janda kan. Panti jompo nih yang mana nih orang jompo? Nenek-nenek sama aki-aki semua ya. Ya, orang-orang tua yang tidak mampu. Saya ini udah yatim piatu, Pak. Nah, panitia siapkan satu amplop buat santunan. Mau balik kita bukan cuma yatim tapi piatu. Kalau kamu kan masih ada orang tua. Ada. Ibu-ibu, anaknya di sini ada nggak yang yatim? Oh, yatim. Nggak punya bapak. Emak masih ada. Ada lagi yatim piano. Yatim apa itu piano? Ya tinggal bapak masih punya piano. Bersyukur, maka alhamdulillah ujian cobaan kemarin yang begitu hebat, begitu dahsyat, korban berjatuhan, yang wafat juga ratusan bahkan ribuan, kita masih diberi kesempatan di tengah kondisi yang begitu luar biasa berat kemarin. Alhamdulillah. Dan itu nggak kebayar, Pak, sama duit segede apapun, sebanyak apapun. Beneran dah. Ini anak-anak muda yang masih punya orang tua, saya mau pesan.
Kalau masih ada emak, masih ada bapak, atau masih ada salah satu di antara mereka, pegang itu erat-erat, ya. Sayangin, cintai, karena di situ ada kesuksesan kamu. Karena ridhonya Allah itu terletak pada ridho emak dan bapakmu. Kamu megang kunci surga kalau kamu bakti. Yang namanya orang udah megang kunci, mau masuk kapan aja bisa, ya. Ibu nih megang kunci rumah, kapan aja bisa masuk nggak? Berapa lama kita bersama dengan orang tua, apalagi yang sudah pada tua-tua, umur 70, 60, paling 5 tahun, 10 tahun, itu nggak lama. Generasi usia 90 tahun tuh mungkin udah jarang. Ada di sini yang usianya 90 tahun, ibu-ibu? Masih ada, Pak? Itu udah last minute, itu edisi terakhir. Udah jarang itu generasi setelah sekarang itu. 125. Makin pendek itu umur. Nggak lama kebersamaan bersama orang tua. Tapi kalau sudah berpisah, menunggu bersama kembali begitu lama. Kita nunggu mati, belum masuk alam barzah, belum nungguin kiamat, belum masuk ke yaumil hisab, belum sampai ketemu nanti di akhirat. Itu pun kalau kita bersama di surga. Kalau tidak, nauzubillah min dzalik. Karenanya yang masih punya orang tua, kalau hanya perkara orang tua minta duit 10.000, 100.000, punya, kasih. Saya itu kemarin, Pak, ini cerita ini biar adik-adik saya nih, anak-anak muda Karang Taruna ini, pecinta aplikasi hijau. Apaan, Pak? Oh, hoi. Ibu-ibu mah agak tahu, bro. Iya, kalau lu kan paham, pecinta aplikasi hijau. Dari 50 juta itu yang download aplikasi, 40 juta lebih orang Karawang. Orangnya Salah satunya orang Indonesia. Coba itu aplikasi. Ibu-ibu nyari aplikasi apa sih ini katanya? Oh, itu aplikasi padi. Bu, woi, anak muda, 2021 masuk emak saya, bapak saya ke rumah sakit dalam keadaan sesak napas, divonis kena COVID. Naik ke ruang ICU sampai di ventilator. Dalam proses itu saya bilang sama dokter, bahkan saya telepon direkturnya, tolong untuk ayah dan emak saya, berapapun biaya yang harus saya keluarkan, saya akan keluarkan untuk kesembuhan dan keselamatan emak bapak saya. Mau saya kasih sekarang, mau nanti invoice keluar, atau saya deposit saja, terserah. Mau 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, 10 miliar. Saya juga bingung waktu itu, nyebut aja udah. Entah dari mana 10 miliar. Ya urusan gampang, kita jual aja orang Karawang ya. Yang penting orang tua saya sehat. Begitu pesan saya pada dokter. Akhirnya terdengarlah ada obat namanya Gamaras. Ini obat ampuh, katanya begitu. Harganya mahal banget. Kondisi normal paling 3-5 juta, Pak. Tapi saat COVID udah barangnya susah, harganya 60 juta per ampul. Bapak saya butuh 23 ampul. 60 juta kali 20 berapa? 1,2 M, tambahin 3 lagi 180 juta. jadi berapa tuh? 1,380, hampir Banyak jadi. Beli sawah dapat kali itu ya. Oh, dapat. Sama yang macul-macul tuh juga mau kali itu. Sama yang punya-punyanya. 1,4. Oh gitu, yang punya janda apa perawan ini? Ya boleh dah. Iya, kalau 1,4 mah dapat kali ya. Bisa. Bayangkan, bayar, beli, berangkat. Dicari di barang, Pak, 4 hari Pak baru dapat. Sampai nih, ini obat jam 7 malam, jam 8 mau disuntik, Pak.
Ya begitulah ajal ya. Apa yang terjadi? Jam 8 lewat 5, sebelumnya kondisi sudah mulai turun saturasi tuh. Dalam proses penanganan, jam 8 lewat 5 ayah saya wafat, meninggal dunia. Obat baru saja sampai. Saya cuma mau kasih tahu, saat ayah ibu saya sakit, saya berani bayar berapapun untuk kehidupan mereka. Betapa sedih dan tidak bersyukurnya saudara yang masih punya orang tua, hanya karena orang tuamu minta 10.000 lalu kamu hina dan kamu caci maki. Hanya karena dia datang ke rumahmu minta beras 2 liter, lalu kamu omongin seolah-olah dia manusia hina, manusia miskin, padahal tanpa dia kamu tidak akan pernah ada di dunia ini. Betul? Betul. Saat itu ayah ibu saya sudah dalam keadaan antara hidup dan mati, tapi sebagai anak berani menebus kehidupan untuk orang tua berapapun yang diminta oleh dokter. Saya hanya ingin memberitahu, mumpung masih hidup, ayahmu, ibumu, hargai kehidupan mereka. Tidak lama mungkin mereka hidup bersama denganmu, hanya mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun yang akan datang, baru mereka wafat. Bersabarlah. Kebersamaanmu di dunia bersama ayah ibumu tidak selama saat nanti engkau menanti kebersamaan di masa yang akan datang, menunggu sampai pengadilan akhirat, baru kita ketemu lagi sama emak bapak kita nanti. Panjang waktunya. Kalau ketemu, mana ngayap mula gitu emak bapak, mau duluan aja ke surga. Ya, itu pertama. Kita sudah melewati ujian yang berat. Alhamdulillah diberikan selamat, sehat. Alhamdulillah. Nah, karenanya nyantunin anak yatim piatu sebagai bentuk apa? Rasa terima kasih. Ya Allah, makasih. Emak masih ada, bapak masih ada. Kalau tadi soulmate cerita berapapun biaya buat kehidupan orang tua kita bayar. Sekarang kita bayar rasa syukur. Atas apa? Kegembiraan. Apa yang gembira? Masih dikasih kesempatan untuk kumpul sama emak sama bapak, bisa makan bareng emak sama bapak, dibandingkan anak-anak kita, adik-adik kita yang yatim piatu. Mudah-mudahan rezekinya makin banyak. Amin ya robbal. Itu pertama ya. Yang kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang mengajarkan tentang akhlakul karimah. Nabi itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi yang menjadi pemimpin para Rasul, penutup Nabi dan Rasul, bahkan imamnya para Nabi dan Rasul, bahkan Nabi dan Rasul yang terbaik dibandingkan Nabi-Nabi dan Rasul yang lainnya. Tapi akhlaknya luar biasa. Saat berjumpa dengan para senior-seniornya yang sudah lebih mendahului di langit pertama sampai ke-7, termasuk berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihissalam, saat diberikan usul dan saran, balik lagi ke Allah. Jangan 50 waktu sholat, kurangin. Nggak akan mampu nih, umatmu nggak akan mampu. Model bocil-bocil begini nggak akan mampu. Balik, turun, balik deui, turun, sampai 3 kali dapat dispensasi 5, itu pun masih diminta oleh Nabi Musa. Balik lagi aja dah, 5 waktu juga rasa-rasanya banyak yang nggak mampu. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam malu, nggak enak. Udah bolak-balik saya minta dispensasi, tapi 5 mudah-mudahan dapat ganjaran 50 kali pahalanya. Amin ya robbal. Yang saya mau bahas ini, Bu, Ibu pernah lihat berita nggak? Mertua hubungan sama menantu, anak sama ibu, ada nggak? Bapak sama anak, kakek sama cucu,
Kenapa itu terjadi? Kenapa ya? Karena banyak istri yang kurang bersyukur pada suami. Ada hadis perempuan banyak di neraka. Apa sebab kufur, kata Nabi? Sahabat tanya, lah dia kan beriman ya Rasul. Bukan kufur kepada Allah, tapi kufur kurang terima kasih pada suaminya. Ya, ya. Ada nggak yang begitu? Bu, tugas istri menghibur suami, tugas suami membahagiakan istri. Capek tuh suami kerja di pabrik, di kantor, tugas keluar daerah. Apa yang dipikirkan? Bagaimana bisa beli baju buat istrinya, beli tas buat istrinya, beri jilbab buat istrinya, bayar hutang untuk kredit emas istrinya. 24 karat, 18 karat, sampai emasnya hampir sekarat. Meninggal dong Tat. Dipikirin tuh sama suami. Iya. Itu istri hampir nggak tahu. Jangan-jangan suaminya hampir ketabrak transformer. Transformer? Kontainer gede-gede banget. Istri mungkin tidak tahu kalau suaminya bannya bocor, terlambat ke kantor, diomelin sama bos. Dia diem, nggak mau ngomong sama istrinya, takut kepikiran, takut kebawa perasaan. Begitu sampai rumah, istrinya pidato, padahal acara Isra Mi'raj udah selesai. Istrinya berubah jadi ustazah, pidato 2 jam di depan suaminya. Padahal suami pulang pengen dapat apa? Hiburan. Apa hiburannya? Abang pasti capek. Mau dikipas nggak kayak sate? Ujungnya kagak enak. Abang pengen minum apa? Mau makan apa? Mau dibuatin apa? Dilepas sepatunya, dilepas kos kakinya, diajak bicara tentang apa yang terjadi. Cuman modal begitu doang, ibu sama suami, tas baru, jilbab baru, kerudung baru, sepatu baru, sendal baru. Giliran suaminya nggak boleh punya yang baru. Apaan? Betul nggak? Kadang-kadang kita nih belajar sama apapun dan siapapun. Makanya jangan kaget Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu Allah banyak memberikan perumpamaan sebagai pelajaran. Bagaimana dalam Al-Quran ada nama-nama surat dan itu nama-nama hewan. Al-Baqarah apa tuh? Naon? Al-Baqarah sapi betina. An-Naml semut. An-Nahl lebah. Al-Ankabut laba-laba. Bahkan kita suka menyebut ada orang lari kalang kabut, itu dari bahasa Arab. Kal-Ankabut seperti laba-laba. Laba-laba kalau dicolek sedikit kocar kacir, itu bahasa Arabnya kal-ankabut. Jadi bahasa Karawang kalang kabut. Ini benar. Kepada hewan ambil pelajaran. Kepada siapapun jangan pernah merasa lebih mulia. Bahkan ibu-ibu tahu PSK? PSK JABLAY
Paham Ustaz? Jalur busway. Pakai nanya lu apaan? Nggak pernah dikasih makan sama siapa ya? Sama Ustaz. Bocok sama gua. Itu dandanannya menor, lipstick, eyeshadow, bedak, pipa, peralon, dipakai semua tuh. Mau pipa, mau peralon, eyeliner, bajunya wangi, harum. Manggil laki-laki yang tidak menafkahinya, yang tidak membelikan baju kepadanya, yang tidak membelikan pakaian dan perhiasan kepadanya, manggilnya penuh dengan keromantisan. Kasih kadir lah tuh, mau ngopi di pangku ya, tadi pangku. Bu, ini serius loh saya ngomong ini. Serius Bu. Ini beneran ini. Itu nggak pernah dikasih makan sama laki-laki yang dipuji, yang dipanggil. Nggak dikasih rumah, nggak dikasih minum, nggak dikasih makan, nggak dikasih perhiasan, nggak dikasih nafkah, tapi manggilnya penuh cinta, penuh keromantisan. Lah ibu ini dikasih makan sampai pada bengkak-bengkak begini. Apa manggil suami? Ya, Mbep. Dagang pedagang mbep. Mbep. Oke, kambing intonasinya ya. Bapak Sia. Terus apa lagi? Oh, no, Bapak Sia. Oh, panggilnya. hari kamana eta Bapak Sia. Bagaimana suami nggak sedih, Bu? Udah dikasih nafkah, dikasih makan, dikasih segala-gala, tapi hatinya nggak dihibur. Wajarlah, akhirnya kemudian banyak suami yang cari hiburan di tempat lain. Gimana? Bapak-bapak? Bapak kek? Bu, dengerin. Ini rumus. Guru saya Syekh Malik bilang apa? Kucing Anggora, tahu kucing Anggora? Kucing Persia itu makannya makan mahal, Pak. Kadang lebih mahal daripada yang punya kucing. Suntik vitamin, belum makanannya, belum perawatannya, mandinya juga mandi khusus, samponya sampo khusus. Sementara yang punya kucing sampo merang. Kalau dia dikenyangkan, dia nggak akan pernah cari tempat untuk mengenyangkan dirinya. Tapi sekalipun kucing Anggora, kucing Persia yang dikasih makan mahal, kalau tidak diberikan makan, dia bahkan rela mencari makan di tempat sampah. Tahu maksud saya? Tahu maksud saya? Sebelum berangkat keluar rumah suami ibu, kenyangkan dia. Sehingga di luar dia dalam keadaan kenyang, tidak dalam keadaan lapar, kembali dalam keadaan tenang. Paham maksud saya? Tapi capek Pak Ustadz. Allah, sudah ibu diam saja, nanti suaminya metik sendiri. Kenapa? Motor. Kok bisa metik? Iya, modal diem doang. Iya. Ini rumus. Kenapa Kiai? Tadi kan di awal saya cerita, kenapa peristiwa-peristiwa ini terjadi? Kenapa? Karena banyak suami yang kurang hiburan. Betul nggak? Pak Ustadz termasuk nggak? Iya. Jangan suka menuduh sesuatu yang benar ya. Ternyata curhat. Begini Ustadz Hasan. Iya. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani, Betul. di dalam pernyataan beliau, kitab Uqudul Lujen. Betul. Ini nih, saking pentingnya ini urusan Perkara ya. perkara ini, sampai ulama tuh ngebahas. Kalau nggak penting nggak akan dibahas. Kayak gimana Kiai? Terangin dong. Siapa istri yang mengajak duluan suaminya loh ya, suami sendiri, dapat pahala 200 kali haji dan umroh. Kalau ngajak tuh ya. Masya Allah.
Ya dia cari tempat sampah. Hati-hati. Perempuan itu maaf nih, syahwatnya urusan apa? Perhiasan pak. Lakinya boleh merantau sampai setahun, nggak pulang juga nggak apa-apa sama dia mah. Yang penting duit dia pulang. Iya kan? Biarin laki saya merantau ke Kalimantan ke Surabaya ke Sumatera nggak apa-apa. Yang penting duitnya. Itu syahwat perempuan. Kalau laki bukan urusan itu. Dia mau pakai baju apa juga terserah. Nyantai-nyantai aja. Beda sama ibu-ibu. Seragam belum lunas aja pengen nambah 2 lagi kredit. Belum lunas yang atuh, pengen nambah 2 kali lagi kredit kalau perlu. Betul nggak? Bu. Perempuan itu kadang gengsinya gede. Emang gua cewek apaan? Masa gua ngajak duluan sama laki gua? Malu ya? Ya udah, besok tinggal bilang, "Papa, mau haji nggak?" Gitu. Mau umroh nggak? Gitu. Kalau nggak ngerti ada password baru Pak Ustadz. Ibu-ibu sebut, "Papa, main lato-lato iya." Coba anak. Iya. Selama dijepit itu lato-latonya. Sebetulnya Pak. Oh curhat. Ini penting, ini serius, ini beneran ya. Bener ini. Ini ibu-ibu kesana saya ngomong, Pak Ustadz ngomong apa sih? Nggak apa-apa. Itu saya baca peristiwa-peristiwa itu, saya langsung buka. Aduh, ini ternyata sumbernya. Kenapa? Saya juga laki-laki. Kalau urusan begituan kagak beres, nggak beres tuh urusan yang lain. Betul Pak Kiai. Maaf ya. Rasul itu senang dengan apa? Satu, dengan apa? Perempuan, istri maksudnya. 2, dengan apa? Wangian. Ketiga baru sholat. Secara psikologis orang bahas Pak soal hadis ini Pak. Kenapa sholat ditaruh terakhir? Orang sholat sama bini urusan belum selesai, mumet Pak. Bapak tuh seserian sih, pengalaman sianya. Ini memang realita biar ibu tahu. Urusan sama bini kagak beres, urusan sama bini belum selesai. Siapa yang sholatnya bisa khusyuk? Selesaikan makanya urusan sholat, urusan kita dengan istri. Istri jaga perasaan suami. 2, wangi-wangian. Makanya di sauna, spa, ya kan? Yang mana Pak Ustaz? Ente pernah nggak ke sauna? Saya kagak paham Pak Ustaz. Saya kan punya tempat sauna di rumah. Kita berdua pernah ya? Iya. Itu pakai apa? Terapi. Benar, harum. Waduh, menenangkan pikiran. Kalau ama bini hati udah tenang, dengan parfum wangi-wangian pikiran tenang, sholat akan didapat dengan khusyuk. Ini psikologi. Bu, paham gak sih ibu-ibu nih? Tolong ya, ini suara hati dari bapak-bapak ini. Oke, siap berangkat haji, siap berangkat umroh. Mantap, siap-siap Pak, siapin koper. Lato-lato lumayan banget. Saya sih senang aja tuh buat tuh main lato-lato. Dia nggak main game lagi kan. Tapi sampai jam 2 kepala saya pusing. Siapa yang main lato-lato di jam 2 malam? Udah malam beda suaranya Ustaz. Suara gimana? Apa? Itu lato ya. Itu yang kedua pesan saya. Tolong jaga akhlak. Kalau akhlak dengan tetangga udah banyak dah kita bahas ya. Tapi ini akhlak suami dan istri. Suami, nih bapak-bapak nih. Saya dapat nasihat dari Syekh Malik. Dia bilang begini. Banyak orang berumah tangga ekonominya kenapa banyak beda-beda. Bahkan terkesan kayak kebingungan pengen menyenangkan istri.
Karena niat dari awal kerja cuma cari nafkah, Pak. Kata beliau. Kalau cuma cari nafkah, ya udah dikasih makan, minum, baju, pakaian, rumah, udah. Tapi kalau niat membahagiakan istri, nanti rezekinya dikasih banyak oleh Allah. Tahu maksudnya apa? Kalau istri bahagia dengan tas baru, Allah kasih rezeki biar bapak bisa beliin tas buat dia. Kalau dengan healing jalan-jalan istri senang, bapak dikasih rezeki oleh Allah bisa bawa istrinya jalan-jalan. Ya, tapi janji ibu harus bisa main lato-lato. Kata Ustadz Hasan ini loh. Gitu ya Ustadz. Kalau diterangin masalah haji umroh nggak paham. Tapi yang paham main. Emang urusan yang begini nih mumet cepet. Dan kalau nggak segera diselesaikan itu jadi perkara. Bener. Jadi jangan, saya kan capek, semua juga capek Bu, beneran nggak capek. Orang tidur aja capek. Saya dulu waktu lulus sekolah tidur-tiduran, bapak saya bilang, bangun, emang lu nggak capek tidur mulu? Tidur aja capek. Jadi kalau cuma sekedar capek mas, capek, mau diem aja kok. Tinggal pasang doang. Ya, ini penting nih, ini penting, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena lato-lato seserian si ibu. peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa yang mengingatkan kita tentang hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Suara lagi beda itu. Allahu Akbar. Enggak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu. Apapun persoalan, perkara, masalah di dunia ini, selama mengadu kepada yang punya, yang memiliki, insya Allah terasa kecil. Begitu berakhir sholat itu dengan apa akhirnya? Sah. Assalamualaikum warahmatullah. Lihat di kanan kita, ada nggak nih tetangga yang lapar, orang miskin, anak nggak bisa sekolah, terlilit utang, akhirnya udah punya utang, main apa itu? Depok. Oh main lato-lato. Berarti cara menghilangkan bayar hutang main. Ada namanya judi. Judi apa? Depok. Apa? Depok. Celot. Ini paham. Terangin Jay. Ini, aduh. Terangin. Ini sampai polisi puyeng ini. Bener. Judi udah nggak punya lapak. Lapaknya di HP semua. Main slot. Nunggu di WD, udah di WD belum? Ustadz juga ngerti. Jangan-jangan Bandar. Ini, aduh, bayangkan. Bu, jangan terlalu banyak nuntut ya. Kesian lakinya. Akhirnya demi kau dan si buah hati dia main slot. Udah gitu kalah mulu lagi. Nggak di WD. Pasang terus. Aduh, apa bahasa Sundanya? Liar. Pabelit. Liar ulu handap. Ya Allah. Karenanya niat. Nih niat lagi nih. Yang usaha, yang dagang, yang kerja, kalau punya duit bukan cuman bahagiain istri dan anak, tapi bahagiakan kanan dan kiri tetangga kita. Assalamualaikum warahmatullah. Lihat ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah.
walaupun dia non muslim, walaupun dia bukan orang Sunda, walaupun dia bukan asli, walaupun dia pendatang, kalau dia susah, dia sulit, bantu secara kemanusiaan. Begitulah pesan Isra dan Mi'raj dengan sholat yang diwajibkan. Hablum minallah, hablum minan. Makanya sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari pernah diberikan wejangan oleh Nabi. Ya Aba Dzarrin, idza tabahtumul maraq fa'akthir ma'aha. Wahai sahabatku Abu Dzar, kalau kamu masak sesuatu yang berkuah, kata Nabi, perbanyak air kuahnya. Untuk siapa? Tetangga, kanan, kiri, depan, belakangmu. Jangan kau masak, kau cuma dikasih asap doang, asap. Apalagi di Karawang, asap banyak. Itu mah asep ya? Asep kan asep. Asep tulisannya A S E P. Bacanya Asep. kudu diajarin bahasa Sunda. Kurang pinter. Kalau di sini pinter itu bahasa Sundanya cileput. Ini nggak percaya. Bukan solmet, bukan cilepung. Kudu cilepung supaya bisa bahasa Sunda. Biar pinter. Kalau Ustaz Solmet pinter berarti Ustaz Solmet Cilepeng. Ciledug. Sabar. Ini ujian. Ulah diberi nyawa sih ya. Kono antep sinahok cai molohok bari. Berarti ya. Kan antep terus Bapak sudah minum antangin? belum. Bu, jadi niatkan usaha apapun itu. Satu, bahagiain istri. Dua, bahagiain orang lain. Sampai-sampai Nabi dikasih wejangan. Kalau kamu masak, Nabi memberikan wejangan kepada Abu Dzar. Kalau kamu masak sesuatu yang berkuah, fa'aksir ma'aha, banyakin air kuahnya. Ibu beli kambing ya di pasar nih, kambingnya seperapat, kuahnya sebak. Banyakin, kasih tetangga. Alhamdulillah, makasih ya Bu. Ini kuah rasa kambing. Tapi kalau punya duit, banyakin kambingnya, kuahnya sedikit. Ini baru kambing berkuah. Kebalik ya. Tahu nggak maksud hadis ini apa? Nabi ingin mengajarkan menyenangkan tetangga, menyenangkan orang lain, menyenangkan saudara. Nggak harus nunggu kaya, nggak harus nunggu punya uang banyak. Walaupun hanya kuah yang notabene air campur bubuk, cabe, merica, ya kasih itu tetangga. Lebih gede ke puskesmas biayanya, karena moncor-moncor tetangganya. Tapi senang. Kenapa? Karena yang dilihat bukan harga, tapi nilai, niat. Emang dia tahu niat kita apaan? Nilai. Contoh ibu-ibu pernah anniversary nggak? Widih. Ulang tahun perkawinan pernah nggak? Dikasih apa sama suaminya? Dikasih doa ya. Dikasih lato-lato. Lato-lato baru kemarin Bu. Kacau sih Ibu. Pikiran nangis balik wae. Dibagi lato-lato. Bu, dikasih apa sama suaminya? Lato-lato. Jadi orang sini, orang dia mah bereki. Jadi beres ngaji langsung. Aduh, sampai ada itu di mana itu? Saya lihat viral itu. Penghulu nikahin orang. Iya. Anak kecil Iya, main lato-lato bocah itu. Saya nikahkan Suratman bin Lato-lato. Diam.
Lato-lato diam. Jawanya. Gandeng. Lato-lato diam. Ampun ah. Lah penghulu. Orang dinikahin bin lato-lato. Itu saking tok. Orang lagi mau nikahin orang jangan tok. Lato-lato diam. Wah, udah lato-lato nanti aja itu urusan belakangan itu. Pokoknya jepit aja udah lato-latonya ya. Jadi jangan sampai nunggu saya belum punya duit banyak, saya belum kaya, saya belum gajian, saya belum dapat bonus, baru mikirin yatim. Ntar setahun sekali baru nyantunin yatim. Siapa yang jamin lu masih hidup sampai tahun depan? Jangankan tahun depan, sampai besok aja kita masih ada atau tidak, siapa yang jamin? Nggak ada yang jamin. Kita masih hidup sampai esok hari, masih lihat matahari, masih lihat bulan di malamnya. Nggak ada yang jamin. Karenanya punya rezeki, punya duit, senangkan orang lain, senangkan istri. Istri ini insya Allah orang Karawang semuanya solehah dan solehot. Harus hot. Bu, minta ajak jalan sama suami. Maaf ya Pak, istri jangankan dikasih emas, dikasih sendal, dikasih sepatu, dikasih bohong aja istri senang. Bener. Besok malam bawa istrinya ya Pak ya, keliling-keliling ke taman mana gitu yang ada, asal jangan taman makam aja ya. Bawa istrinya ke taman, terus lihat di langit ada bulan. Bilang sama istri, Mama itu cantik sekali, itu rembulan cahayanya terang, tapi kalau papa pandang kok masih cerah dan terang wajah Mama ya. Apa kata istrinya? Ih, papa bohong. Bohong, papa gombal, bohong. Udah tahu suaminya bohong, lu gembira, lu seneng. Berarti apa? Menyenangkan orang tidak harus pakai duit, bisa juga pakai jadi bohongin istri itu dapat pahala. Urusan ngerayu, ngegombalnya. Tapi kalau urusan belanja, ibu-ibu pokoknya baru nyatanya udah dosa begitu. Ya Allah ya Karim, itu hablum minallah, hablum minan nas. Sehingga kita berharap ini Karang Taruna Bhinneka Yodha mampu mempersatukan hati segenap masyarakat. Kalau udah saling peduli, saling berkasih sayang, nggak ada iri, nggak ada hasut, nggak ada dengki, nggak ada dendam, nggak ada benci. Tetangga senang ikut senang, tetangga sedih ikut sedih. Jangan tetangga beli kulkas dia yang beku, tetangga beli kulkas dia beku. Tetangga beli dispenser dia yang hot panas dingin. Tetangga jalan-jalan keluar negeri pengen ikut jalan-jalan keluar dunia. Innalillahi, meninggal itu orang. Kalau dia mau baru keluar negeri, lah saya mau keluar dunia, lah meninggal. Ya, nah, ini drone Amerika sudah datang. Luar biasa ini. Ini ibu bayangkan ya, nanti di akhirat, drone-drone kehidupan kita itu akan membuka tabir-tabir siapa kita hari ini, kemarin, dan akan datang. Orang lewat ada CCTV takut. Ada CCTV, ada kamera. Tapi banyak diantara kita yang tidak takut kalau Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Malaikat rakib atid ada mencatat segala apapun yang kita perbuat. Karenanya 3 ini menjadi pesan saya buat kita semua. Yang pertama, kuatkan iman. Apapun keadaan, apapun kondisi, jangan menyerah. 2, dengan fenomena marak banyaknya kasus-kasus apa itu? Amoral yang dilakukan internal keluarga. Tolong kita bebenah keluarga kita. Suami, istri, jalani hak kewajiban dengan baik dan benar. Yang ketiga, hablum minallah, hablum minan nas. Perintah sholat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita mengandung 2 hubungan yang harus dijaga.
tidak cukup hanya kepada Allah, tapi juga kepada makhluk-makhluknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita. Amin. Dunia akhirat kita bersama-sama. Wafat kita husnul khotimah. Teman-teman Karang Taruna semua diberikan kebahagiaan. Yang belum kerja biar cepat dapat kerja. Yang sudah menikah biar bahagia pernikahannya. Anak-anak kita semua solihin dan solihat, taat kepada Allah, cinta pada Rasul, berbakti pada orang tua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat, sukses Karang Taruna Bhinneka Yoda. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di tahun yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.